A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alaidukullah. Allahumma rahmatul alamin. Allahumma yakullallah fi ansabihi wa Allah fil alamin. Ahladullah fi amdika. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Tafakkurullah fi rahmatul alamin. Dengan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepada Allah lah kita meminta kesehatan. Dengan kepada Allah lah kita meminta kesehatan. Dengan kepada Allah lah kita meminta kehidupan yang cerah dan ke akhirat yang sungguh aman dan nyaman. Salawat serta salam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, nikmatnya salat, nikmatnya iman serta nikmatnya hidup. Salawat serta salam semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian, afaqallahu fihi banallahu fi'an tahfukum wa fal Islam. Fal ihadi fil Islam fal iman. Di mana di dalam Islam membutuhkan diantaranya yaitu iman. Semua manusia mempunyai keyakinan. Ada kata lain di dalam Islam itu adalah beriman. Di umat selain dari Islam adalah keyakinan. Di mana di dalam Islam itu mempunyai iman. Kewajiban umat Islam harus mempunyai iman. Di mana keyakinannya mereka itu hanyalah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang memang masih ragu adanya Allah Subhanahu wa taala, mereka masih tetap melakukan sholat, tetap melakukan zakat, tetap melakukan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka hatinya tidak sepenuh percaya kepada Allah. Fal kulluhu bunallahu fil iman hi lil islam hi taqallahu fil iman. Di mana kalau meskinya kita tidak punya iman sepenuhnya, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan hal yang memang diwajibkan oleh Allah, di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafudum Allah ta'alaikum, barang siapa yang melakukannya diwajibkan dari Allah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tafiqulallahi amtaful iman. Di mana tersebut kita melakukan kewajiban di hadapan Allah. Banyak manusia yang memang tidak percaya, masih sepenuhnya hatinya itu masih timbul tanda tanya, siapakah Allah tersebut? Seperti apakah Allah? Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan tanda tanya tersebut sehingga iman kita lebih kuat? Itu salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingkatkan apa yang Allah perintahkan. Bukan semakin kita menjauh dari Allah, kita alasannya saya tidak mau beribadah dulu, saya masih mau beribadah kepada Allah, saya mau mencari ilmu dulu kepada Allah, tapi hati saya tidak sepenuhnya kepada Allah, itu percuma. Karena ya tandanya orang sholat, tandanya orang yakin. Orang yang melakukan sholat itu tandanya dia taat kepada Allah, dan taat itu tandanya dia percaya karena dari Allah. Di mana umat Islam tafaikulullah fata'antikum ful hadukul qulub. Di mana umat Islam itu sepenuhnya hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan percuma umat Islam itu melakukan sholat tapi keyakinannya masih melebar kemana-mana. Dan umat Islam itu sepenuhnya harus percaya kepada Allah sebagaimana Allah itu ada. Dan salah satu musuh pikiran umat Islam itu sendiri yang punya timbul tanya akan tentang agama Islam itu sendiri, yaitu mereka yang selalu tergoda dengan akan kenikmatan dunia. Dan kita sebagai umat Islam tidak harus tersusuh untuk mencari teman, tidak usah tersusuh untuk mencari relasi pertemanan, sehingga pertemanan apa yang kita cari tersebut menjadi salah satu faktor kita untuk menimbulkan tanda tanya siapakah Allah dan seperti apakah Allah itu. Dan kita harus menghindari dari pertanyaan tersebut. Karena apa? Fahuliyatul syaitan taful dahaddani fil iman hiru ataqula an tadayyaqtil Islam. Banyak cara syaitan itu untuk menghancurkan umat Islam dan terutama keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu tidak khawatir dan tidak percaya bagaimana kita akan adanya Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita harus memperdekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak memperdalam ilmu. Falhabun ulun tabdaqul ilmun. Nah, dari itulah umat Islam itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ful ahdanin illa fil muslim. Jika kamu ingin beriman kepada Allah sepenuhnya, tafakul iman, itu carikanlah tafakul iman. Sepenuhnya iman adalah ilmu. Dan dari ilmulah umat Islam itu sepenuhnya ingin memperdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam
Kita jangan tergila-gila dengan kenikmatan dunia. Jangan sampai kita tersusuh dengan kenikmatan dunia. Karena kita mengetahui Allah itu menciptakan hidup dan mati. Allah itu menciptakan datang dan pergi. Dan kita tidak harus untuk menghindari yang namanya kahfuhum mafutufalat kaha alaikun Allahu kufanda. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah itu maha mengampuni. Dari situlah kita untuk perlunya umat Islam itu untuk berilmu. Dan satu hal yang harus kita ingat, sedalam-dalamnya kita berilmu, jangan sampai syariat yang kita tetapkan, apa yang kita jabarkan, apa yang kita dakwahkan kepada orang lain, sehingga itu menjadi simpangan bagaimana pendapat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah yang berada di dalam Al-Qur'an itu menjadi salah satu fihat tafikal hagas, menjadi salah satu tanda kebingungan umat Islam itu semakin memberontak. Dan kita sebagai umat Islam sewajibnya kita punya ilmu untuk mendakwahkan kepada orang lain. Fahadamna alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah Subhanahu wa taala salah satunya kita bahas habdanikul andaykahu fi bidahukul al-Qur'an. Dan kita mengetahui bahwasanya pedoman hidup umat Islam itu adalah Al-Qur'an. Dan kita mengetahui bahwasanya membaca Al-Qur'an itu adalah sunnah. Kita tahu bahwasanya membaca Al-Qur'an itu sunnah. Dan kita sebagai umat Islam memang wajib tahu membaca Al-Quran itu adalah kewajiban. Sebagaimana kalau kita tahu mempelajari Al-Quran itu sendiri, kita sebagai umat Islam ya setidaknya membacalah untuk menerapkannya di dalam kehidupan. Waliyahatu lailatu kulluhat fil dunya. Mengapa umat Islam itu harus berpedoman dengan antaranya dunia? Berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran dan hadis. Salah satunya apa jika manusia, faktor apa dan apa yang akan mereka dapat ketika mereka itu melalaikan Al-Quran. Banyak kemuliaan Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan kita. Manusia yang tergila-gila dengan dunianya, tergila-gila mengejar hartanya. Tafakullah hatta fal Al-Quran. Bagaimana dengan fungsi Al-Quran terhadap kekayaannya? Tayyadilillahi la tuqullahu tafakkaruh. Dianjur bagaimana dengan perintah Rasulullah? Jika kamu penuh akan harta di dalam hidupmu, maka gunakanlah untuk bersedekah dengan Al-Quran. Bagaimana kalau kita untuk mempunyai harta, bersedekahlah, beli Al-Quran. Sebagaimana itu sebagian dari amal jariah kita. Faliyatu lailatukum Allah fil hartamihin falatifirqaha. Bagaimana kita yang sebagai umat Islam penuh akan harta, beli mobil bisa, rumah oke, tanah oke, tapi kita tidak bisa membantu anak yatim, tidak bisa mewakafkan Al-Quran sebagian dari para pesantren. Lalu apa manfaat kita, apa manfaat harta kita sehingga kita tidak bermanfaat bagi orang lain? Sebagaimana khairun nas qailullah, bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Begitupun dengan kita, kalau kita punya harta, manfaatkan kita untuk bersedekah Al-Quran kepada orang lain, sehingga mereka bisa menggunakan Al-Quran itu sebagai ibadah memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarusan Allah fatahadakullah fi sadhakullah tabiha kulijibah. Ada pertanyaan seseorang yang memang bagaimana orang yang tidak mampu, jangankan untuk memberikan Al-Quran kepada orang-orang yang memang pesantren dan sebagainya, sedangkan kita untuk makan sendiri tidak punya, makan sendiri pun tidak mampu. Ahtabullah fi sadaqatillah mutafiru am takul alal alamin. Banyak sedekah yang harus kita terapkan, tidak hanya berupa harta ataupun yang kita punya. Salah satunya apa? Tidabuhu ma'allah yasanah. Bagaimana kita bersedekah apa yang kita bisa. Kalau kita bisanya dalam tenaga, kita bersedekah. Qul ahadkullah anta finan nahqul anta dihasa. Sebagaimana Allah memberikan amanah kepada kita jasad, Allah memberikan kita amanah akal, gunakan persara. Qayakulailatang Allah fi anta bi'um katamanasyinnah. Bagaimana dengan seseorang yang tergila dengan dunianya, harta punya, mereka tidak bermanfaat bagi orang lain. Jangankan bermanfaat, berkah untuk dirinya sendiri aja tidak akan pernah mendapatkan. Karena apa? Karena mereka lalai dengan himbauan Allah. Jika kita berada di puncak kekayaan itu, di saat kita berada dalam perekonomian yang rendah, maka kita harus lebih memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih kuat bersedekahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berada di atas puncak kekayaan kita, jangan sampai kita berpaling seakan-akan kita buta akan yang namanya Tuhan, buta akan yang namanya iman. Dan oleh sebab itu tidak menjadi salah satu pertanyaan mengapa umat Islam itu lebih banyak buta akan agamanya dan tuli akan himbauan Allah. Dan oleh sebab itu, saudara sekalian, marilah kita untuk membuka
diri kita, membuka mata kita, telinga kita untuk kita gunakan lebih memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu kata-kata midhaqul imlatukul hankar air faihatukul qair. Dan sebaik-baiknya perilaku yang baik, sebaik-baiknya yang kita lakukan adalah perilaku yang memang bagaimana itu bermanfaat bagi orang lain dan tidak berdampak bagi diri sendiri. Dan itu harus kita lakukan, bersedekah bagaimana bermanfaat bagi orang lain dan tidak berdampak bagi kita, tidak beresiko. Dan oleh sebab itu para saudara sekalian, marilah kita untuk bersedekah kepada orang lain. Jangan untuk memendam harta, jangan untuk memperbanyak harta, karena harta tidak ada berkahnya kalau kita tidak pernah bersedekah. Dan oleh sebab itulah fahayakum afalailakum a'lakum lamini antahukum wa antisirah hadawul alaikum. Jadi untuk bersedekah niatkan dalam diri kita, hati kita. Umat Islam yang bersedekah, sebelum mereka melakukan bersedekah, dengan niatnya saja mereka mendapatkan nilai dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan salah satu kehebatan umat Islam, kemuliaan umat Islam daripada umat manusia yang lainnya. Dan oleh sebab itulah kaifalakum afalaqbi annasi antahyarukul alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.